Ya, baik. Sambil menunggu yang lain kita mulai saja. Ini pertemuan terakhir ya, jadi minggu depan kita sudah UTS. Materi UTS itu ada 4 topik ya. Jadi ada sistem gerak, sistem pencernaan, sistem sirkulasi, dan hari ini sistem respirasi. Jadi minggu besok hari Rabu jam 8 kita sudah UTS. Mekanismenya nanti saya kabari di grup ya. Kemungkinan UTS-nya open source ya, jadi buka buku. Jadi soalnya kemungkinan ke arah analisis. Ya, jadi hari ini kita masuk ke sistem respirasi atau sistem pernapasan. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan dulu? Terkait 3 topik sebelumnya ya, sistem gerak, sistem pencernaan, dan sistem sirkulasi. Beberapa pertanyaan yang di forum itu sudah saya baca ya, dan sudah saya tanggapi. Ya, sudah saya beri penjelasan malam kemarin mengenai topik-topik yang kita bahas di forum ya. Ada talasemia, ada murmur, ada sistol, diastol, dan denyut nadi. Kemudian ada tekanan darah yang di luar normal ya. Mudah-mudahan sudah dibaca. Ada yang mau disampaikan sebelum kita mulai? Bapak Yunidar, Pak. Nah, kenapa Yunidar? Jadi izin bertanya mengenai klarifikasi jawaban dari Bapak terhadap jawaban teman-teman mengenai talasemia. Iya. Di komentar kan Bapak bilang bahwa talasemia itu pengobatannya cangkok sumsum tulang belakang. Namun metode ini jarang digunakan, sangat mahal, dan tingkat keberhasilannya masih tergolong rendah. Iya. Jadi untuk talasemia ini selain tulang belakang belum ditemukan pengobatan selain itu ya, Pak? Iya, belum. Jadi seperti yang saya sampaikan di forum, jadi darah kan umurnya hanya 120 hari. Jadi kalau darah diobati nggak ada gunanya. Jadi kalau darahnya diobati 120 hari, nanti darah yang tua itu mati, ya penyakitnya kambuh lagi. Jadi yang harus diobati ya pabrik produksi darah merahnya. Pabriknya di sumsum tulang. Jadi memang harus mengganti sumsum tulangnya. Salah satunya itu dengan cangkok sumsum tulang. Atau mungkin bisa dengan cara stem cell ya, menumbuhkan sel-sel primordial namanya, sel-sel bakal nanti tumbuh menjadi tulang-tulang yang baru. Metode ini mahal ya, karena menumbuhkan mengkultur sel manusia itu mahal. Kemudian belum lagi nanti resiko ketika melekatkannya kembali ke tubuh si pasien. Jadi kalau sama seperti operasi kan, waktu patah tulang ditempelkan besi. Nah, nanti besi setelah 3 bulan besinya harus dilepas lagi. Nah, ini kalau besi masih benda mati. Ini kan yang mau ditempelkan benda hidup berupa tulang. Biasanya tubuh juga melakukan proses imunitas ya, melawan cangkok sumsum tulang. Sehingga sistem imunnya juga harus diturunkan. Menurunkan sistem imun nanti resiko juga ke organ-organ yang lain. Jadi cangkok ini pilihan terakhir lah mungkin ya, karena mahal dan resikonya besar, biayanya juga tingkat keberhasilannya juga belum terlalu memuaskan. Cara yang lain itu sebelum pernikahan cek genetik. Jadi talasemia ini kan sifatnya resesif ya. Jadi sebelum pernikahan yang laki-laki cek apakah dia karir talasemia, yang perempuan juga cek karir talasemia atau bukan. Kalau dua-duanya karir, ya jangan lanjut. Karena kalau dua-duanya karir, ada peluang nanti anaknya mengalami penderita talasemia. Tapi kalau hanya satu karir, satu normal, ya anaknya paling banter karir talasemia, bukan penderita. Ya, jadi mungkin hanya itu ininya. Bukan pengobatan ya, pencegahan mungkin. Ya, selain yang cangkok sumsum tulang belakang. Nah, talasemia ini agak banyak di daerah selatan, daerah Bengkulu Selatan. Ya, jadi mana Kaur dan ke arah Seluma sana. Jadi nanti kalau ya sesama selatan nanti mau menikah,
Ya mungkin nggak tahu saya, mungkin nggak terlalu mahal mungkin ya. Cek genetik thalassemia ini mungkin sekitar 1 juta, 1,5 juta. Ya, cek apakah kita itu karir atau bukan. Ya, mungkin kedengarannya agak apa ya, agak sara mungkin ya, tapi ya di biologi memang begitu, agak sentimen ya. Tapi kita yang paham biologi ya harus maklum bahwa itu adalah sesuatu yang ada dan menghindarinya ya dengan menghindari pernikahan sesama karir ya. Jadi walaupun sudah lagi cita-citanya, ya sudah mau sehidup semati, tapi ternyata keduanya nanti karir, ya berpeluang menimbulkan risiko kepada anaknya. Ya, itu saja mungkin. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, kita mulai untuk hari ini mengenai sistem respirasi. Kelihatan ya slide-nya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya. Jadi sistem respirasi ini organnya sedikit. Jadi organnya mungkin ya rongga hidung, laring, trakea, bronkus, nanti baru paru-paru. Berarti hanya ada sekitar 5 ya. Organ utamanya ya paru-paru. Sedangkan yang selebihnya itu sifatnya saluran ya, atau menghantarkan udara dari luar sampai kepada paru-paru. Jadi dari rongga hidung, laring, trakea, bronkus, itu proses yang di sana sifatnya hanya membantu. Apakah menghangatkan, apakah melembabkan, apakah menyaring sehingga udaranya menjadi lebih bersih ya, menyaring dari debu, dari spora, dari asap ataupun partikel-partikel lain yang ada di udara. Sedangkan mekanisme utama adalah yang ada di paru-paru, yaitu berupa pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida, atau sebaliknya antara karbon dioksida di darah dibuang ke rongga paru-paru. Ya, jadi ini mirip dengan pohon beringin mungkin ya. Jadi akarnya itu atau batangnya itu trakea, nanti bercabang 2, cabang besar 2 yang disebut sebagai bronkus. Nanti cabang bronkus ini bercabang lagi menjadi dahan, menjadi ranting, sampai nanti berujungnya itu pada daun. Ya, jadi kalau bronkus kita sebut sebagai cabang, maka bronkiolus nanti sebagai ranting, nanti setelah bronkiolus ada lagi alveolus sebagai daun. Jadi ibaratnya seperti pohon beringin yang besar, batangnya satu, kemudian cabang-cabangnya banyak, rantingnya banyak, dan pada satu ranting ada banyak daun. Daun inilah yang bertugas melakukan proses pertukaran gas ya. Nah, daun pada paru-paru analognya adalah dengan alveolus. Sedangkan ranting-ranting yang banyak tadi adalah bronkiolus. Ya, jadi bayangkan pohon beringin yang besar dengan daun yang banyak, setiap daun melakukan proses pertukaran gas. Nah, seperti itulah kira-kira sistem dari paru-paru. Nah, ini kalau kita lihat lebih detail, ya, jadi banyak cabang yang berwarna kebiruan itu, dan setiap cabang nanti akan terpecah lagi menjadi ranting-ranting kecil, dan setiap ranting kecil nanti akan bermuara pada alveolus. Yang melakukan proses pertukaran gas adalah nanti alveolus. Ya. Nah, ini paru-paru kita ada 2, bagian kiri dan bagian kanan. Ya, ini dalam posisi dia trakeanya di belakang ya. Trakeanya di belakang berarti posisinya ini seperti menghadap ke depan dia ini. Jadi posisinya menghadap ke kita sekarang ini. Ya, karena trakeanya di belakang. Jadi paru-paru kalau menghadap ke kita berarti paru-paru kiri ya. Ini ada 2 gelambir. Ini lihat gelambirnya. Ya, ada 2 apa namanya kalau makan hati ayam ada lobus-lobusnya.
dan yang sebelah kanan ada 3. 1, 2, 3. Ya. Jadi kalaupun paru-parunya nanti mengalami kerusakan, salah satu gelambir ini bisa dibuang. Ya, jadi tidak perlu membuang keseluruhan paru-paru, ya, cukup membuang bagian yang rusak saja. Apakah kita bisa hidup dengan kenapa banyak yang ini nih ya? Yang baru mau masuk. Apakah kita bisa hidup dengan hanya 2 atau 3 lobus? Ada yang bisa jawab kira-kira? Bisa nggak? Jadi kalau misalnya yang paling rentan mungkin paru-paru ini mengalami flek ya. Jadi orang yang merokok, orang yang hidup di pabrik, yang di pabrik triplek terutama, yang banyak partikel-partikel kecil yang berpeluang masuk ke paru-paru. Nah itu paru-parunya rentan mengalami kerusakan. Nah kalau sudah rusak biasanya susah untuk disembuhkan. Biar tidak menjalar ke kerusakannya ke yang lain, biasanya paru-paru yang rusak tersebut dibuang, diamputasi. Ya. Nah, jadi kita bisa hidup ya walaupun dengan paru-paru yang telah terbuang sebagian, ya baik dengan 3 lobus ataupun dengan 4 lobus. Cuma seperti itu, yang biasanya dikerjakan 5 orang, sekarang dikerjakan oleh 4 atau 3 orang. Jadi mungkin kita lebih mudah capek, ya lebih mudah ngos-ngosan karena paru-parunya sudah tidak sesempurna yang biasanya. Yang warna biru, kenapa diberi warna biru? Ini menggambarkan ada tulang rawan. Ya, jadi pada trakea, pada bronkus itu ada tulang rawan ya. Selain otot juga dilindungi oleh tulang rawan. Yang bagian ini, yang bagian bawah apa namanya ini? Diafragma. Diafragma ya. Diafragma itu selaput yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Ya. Kemudian pada bagian luar dari paru-paru ini ada pembungkus yang kita sebut dengan nama Pleura. pleura. Ya. Jadi pleura ini menjaga, jadi walaupun kita loncat, walaupun kita bergerak, ya paru-paru tetap pada posisinya. Tidak bergerak ke sana kemari ya. Jadi menjaga posisi paru-paru tetap pada tempat yang semestinya. Ya, kalau kita perbesar lagi yang foto ini, ya ini foto paru-paru, kita perbesar salah satu sisinya untuk memperlihatkan alveolus. Tadi sudah saya katakan bahwa alveolus lah yang bertugas melakukan proses transport gas, yaitu oksigen dari alveolus ke darah merah, atau sebaliknya CO2 dari daerah merah ke alveolus. Nah, bagian yang dilingkari ini, yang kecil ini bagian yang berperan penting dalam proses difusi. Kalau kita perbesar bagian yang kecil ini, maka akan tampak seperti ini. Ya, jadi ini darah merahnya, ini bagian alveolusnya. Membran ini yang seperti tisu basah, ya, yang berfungsi menangkap oksigen, kemudian memindahkannya ke ruangan sebelah, atau sebaliknya menangkap karbon dioksida, memindahkannya ke alveolus. Kenapa membran ini harus basah? Ya, karena udara sifatnya menempel ke membran yang basah ya. Jadi paru-paru kita itu selalu berlendir, selalu basah ya untuk mempermudah difusi antara O2 dan CO2. Tapi kalau terlalu basah juga tidak bagus ya. Apa penyakitnya kalau paru-parunya terlalu banyak sekret? Ada yang tahu apa nama penyakitnya? Jadi paru-parunya itu lendirnya terlalu banyak. Paru basah, ya. Pak. Apa namanya? Basah. Siapa? Apa nama penyakitnya? Jadi harusnya kan udara lewat di alveolus. Kemudian menempel ke dinding alveolus yang berisi sekret. Nah, ada kalanya karena ada kelainan, ada gangguan, produksi sekret berlebih, sehingga alveolusnya banjir. Kalau alveolusnya banjir, maka udara tidak bisa lagi masuk ke alveolus. Akibatnya tidak ada udara yang akan difusikan, karena rongga alveolus terlalu banyak berisi cairan. Nama penyakitnya apa? Paru-paru kebanjiran cairan? Banyak penyebabnya, misalnya karena influenza, jadi lendirnya banyak. Atau ada yang SARS,
severe acute respiratory syndrome itu juga sama. Paru-parunya kerendam air. Ya. Secara umum disebut dengan nama edema ya. Jadi edema itu adalah ketika alveolusnya terlalu banyak mengandung air sehingga proses difusi antara sel darah merah dengan alveolus menjadi terganggu. Ya. Jadi seperti ini prosesnya. Coba bayangkan ya strukturnya ini sangat rumit ya, complicated. Jadi mungkin kalau pernah di rumahnya mengalami kebocoran, nah ini memang disengaja bocornya, tapi dalam bentuk rembesan. Jangan sampai bocor tersebut terlalu banyak. Jadi dia perlu basah untuk mendifusikan oksigen dengan CO2, tapi kalau terlalu basah itu juga sangat beresiko bagi pernapasan karena kalau dia terlalu banjir maka oksigennya juga tidak bisa masuk ke alveolus. Ya. Nah, bagaimana proses udara atau gas bisa masuk ke sel darah merah? Jadi di sini sistemnya adalah menggunakan sistem tekanan. Kalau pernah mengisi angin pada ban motor atau ban mobil mungkin tahu ya. Jadi angin di ban motor itu bisa ditambah dengan proses dari apa namanya itu tangkinya itu. Jadi tangkinya diisi dulu dengan tekanan yang tinggi, baru kemudian dialirkan ke ban mobil atau ban motor. Jadi sama, udara akan masuk ke paru-paru jika tekanan udara di atmosfer lebih tinggi dibanding paru-paru. Sebaliknya, udara akan keluar dari paru-paru kalau tekanan di paru-paru lebih apa? Tekanan di paru-paru lebih tinggi daripada tekanan di luar atmosfer. Iya, tekanan di paru-paru lebih tinggi dibanding di lingkungan. Jadi konsepnya adalah memainkan tekanan udara. Sedangkan udara, hukum alamnya akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya, itu tidak bisa dibantah sudah konsep alam bahwa udara pasti mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, sekarang kira-kira di antara paru-paru dan lingkungan, mana yang paling mungkin dikondisikan tekanannya? Mana yang paling mungkin berubah-ubah? Mana kira-kira? Lingkungan. Paru-paru. Paru-paru. Mana kira-kira yang bisa kita mainkan tekanannya sehingga selalu terjadi perbedaan tekanan? Yang paling Paru-paru, mungkin Pak. Paru-paru. Ya, jadi kalau kita mau menghirup napas, maka tekanan di paru-paru harus kita apakan? Kalau kita mau menghirup napas, maka tekanan di paru-paru harus dikecilkan atau diturunkan sehingga udara masuk dari lingkungan. Sebaliknya ketika kita mau membuang napas, maka tekanan di paru-paru harus dinaikkan atau harus dibesarkan sehingga nanti udara akan terdorong ke atmosfer. Ya. Nah, bagaimana caranya memainkan tekanan udara di paru-paru? Dari SMA mungkin sudah dapat. Yang pertama ada namanya pernapasan dada, yaitu dengan cara membesarkan atau mengecilkan rongga dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Siapa yang masih ingat apa tahapan saat kita mengambil napas pada pernapasan dada? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Apa proses yang terjadi saat kita inspirasi atau mengambil napas pada pernapasan dada? Saya, Pak. Siapa ini? Intan, Pak. Nah, ayo Intan. Kalau pernapasan dada itu kan, dia itu merupakan pernapasan, contoh dari pernapasan inspirasi. Nah, pertama itu otot antar tulang rusuk berkontraksi. Setelah otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat, lalu volume rongga dada membesar. Setelah volume rongga dada membesar, tekanan udara paru-paru mengecil dan udara akan masuk ke dalam paru-paru. Ya, itu fase kita inspirasi atau mengambil napas
dengan menggunakan pernapasan dada. Betul ya yang disampaikan oleh Intan Oktadela? Jadi yang pertama, otot antar tulang rusuk itu berkontraksi sehingga tulang rusuk kita terangkat. Jadi seperti ini ya, terangkat, rongga dadanya membesar. Ya, kalau rongga dada membesar, maka otomatis tekanan udara di paru-paru akan turun. Ya, kalau tekanan udara di paru-paru akan turun, maka sesuai dengan sifatnya udara tadi, maka udara akan mengalir dari atmosfer ke paru-paru. Ya, jadi otot antar tulang rusuk kontraksi, rongga dada membesar, tekanan di paru-paru turun, udara masuk dari lingkungan. Sebaliknya fase membuang napas, ekspirasi, siapa yang bisa membuat urutannya? Leader, Pak. Ayo, Yunidar. Kalau kebalikan dari fase inspirasi, fase ekspirasi, jadi mekanismenya udara masuk, lalu otot berelaksasi sehingga tulang rusuknya turun, paru itu meningkat sehingga oksigen keluar ke lingkungan. Bukan oksigen, mungkin udara ya. Udara. Ya, jadi prosesnya dimulai dengan otot antar tulang rusuk yang kembali turun, relaksasi, ya. Kemudian rongga dada mengecil, ya karena otot tulang rusuknya sudah turun lagi. Rongga dada mengecil, kemudian tekanan udara di paru-paru membesar atau naik, sehingga udara terdorong keluar dari paru-paru ke lingkungan. Jadi pada pernapasan dada ada ekspirasi, ada inspirasi. Nanti pada pernapasan perut juga sama, ada fase inspirasi dan ada fase ekspirasi. In artinya dalam, ya eks keluar. Jadi kalau inspirasi artinya mengambil udara ke paru-paru, kalau ekspirasi mengeluarkan udara dari paru-paru. Nah di sini digambarkannya tulang rusuk itu seperti tangkai pada ember, ya. Jadi kadang naik, kadang turun. Ketika naik, maka itulah fase mengambil napas. Ketika turun, itulah fase membuang napas. Sama kan ketika Anda merasa kecewa, merasa sedih, itu kan angkat bahu ya. Kenapa kira-kira? Jadi menghela napas kata orang tua-tua. Ketika menyaksikan sesuatu yang tidak diinginkan atau mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, itu menghela napas, mengangkat dada, angkat pundak. Kenapa kira-kira? Ada yang sudah pernah mengalaminya belum? Mengalami dikecewakan? Kenapa kira-kira menghela napas itu membuat terasa sedikit lebih lapang? Terasa sedikit lebih plong? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, karena dengan bernapas kita akan memperoleh energi. Ya, jadi dengan bernapas kita kan memasukkan oksigen ya. Jadi semakin banyak oksigen yang ada di darah, semakin banyak oksigen yang ada di sel, maka biasanya proses fisiologis tubuh kita akan lebih lancar. Ya, sehingga ketika sedih, ketika sedang trauma, proses penyembuhannya akan lebih cepat ya karena suplai zat yang dibutuhkan oleh tubuh tersedia. Ya. Oke, ini pernapasan dada. Kita lanjut ke pernapasan perut. Nah, siapa yang bisa? Ini juga dari SMA sudah dapat ini. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa? Alma. Alma, coba. Nah, jadi yang dimaksud dengan pernapasan perut yaitu pernapasan yang menggunakan gerak otot diafragma. Nah, ada dua, yaitu proses inspirasi dengan proses yang pertama otot diafragma berkontraksi, lalu diafragma mendatar. Oke, diafragma kontraksi sehingga mendatar. Lanjut. Datar, rongga dada membesar, dan udara masuk ke paru-paru. Oke, rongga dada membesar, udara masuk ke paru-paru. Itu lihat gambar yang nomor 2 ya. Oke, lanjut. Ya. Lalu yang ekspirasi, otot diafragma berelaksasi dan menyebabkan diafragma melengkung ke atas. Ya. Sehingga rongga dada mengecil dan udara keluar dari paru-paru.
Rongga dada mengecil, tekanan udara naik, ya. Baru udara keluar dari paru-paru. Seperti yang gambar nomor 3 dan gambar nomor 1. Ya, jadi bedanya, terima kasih Alma. Ya, jadi bedanya pernapasan dada dan perut adalah tergantung otot mana yang digerakkan. Kalau yang digerakkan otot antar tulang rusuk, maka dia adalah pernapasan dada. Sedangkan kalau yang digerakkan adalah otot diafragma, maka dia adalah pernapasan perut. Diafragma pada kondisi normal bentuknya mendatar. Seperti yang gambar nomor 1, ini saat normal. Ketika kita memulai pernapasan perut, maka diafragma akan dikontraksikan. Ini gerakannya gerakan sengaja. Ya, jadi ketika Anda misalnya mau berfoto dan perutnya agak buncit, itu kan perutnya didatarkan ya. Diapakan caranya itu? Jadi biar terlihat tegap kan, perutnya dikecilkan dulu. Itu kira-kira ketika perutnya dikecilkan, diafragmanya mendatar atau melengkung? Mana mendatar, kira-kira? Pak. Hah? Mendatar. Ya, jadi itu contohnya. Diafragma ini gerakan sadar. Jadi bisa kita kendalikan. Jadi misalnya biar pada penyanyi mungkin ya, biar suaranya lebih bagus, lebih dalam, itu biasanya juga menggunakan pernapasan perut dengan cara memainkan otot diafragma. Jadi tidak terlihat dadanya naik turun ya. Kalau menggunakan otot tulang rusuk nanti akan kelihatan bahwa dadanya itu bergerak naik turun secara jelas. Ya. Jadi untuk diafragma kondisi normalnya adalah melengkung. Ketika kita akan mengambil napas, ya, coba ambil napas. Kira-kira perutnya membesar atau mengecil? Jangan pakai otot tulang rusuk, ya, pakai otot diafragma. Membesar mengecil perutnya? Mengecil. Mengecil. Coba ulangi lagi mengambil napas. Dengan menggunakan diafragma. Rongga perutnya bagaimana? Mengecil. Mengecil, bukannya membesar ke depan. Harusnya rongga perutnya membesar ke depan karena diafragma turun. Sehingga rongga dada menjadi lebih besar ukurannya. Karena sebagian dari ukuran perut tadi ditekan ke depan, nah rongga perut yang kosong diisi oleh rongga dada. Ya. Nanti coba dipraktikkan lagi. Harusnya ketika ngambil napas, rongga perutnya membesar. Ketika membuang napas, ya, maka rongga perutnya mengecil. Ya, jadi ketika foto, biar perutnya terlihat datar, ya itu biasanya buang napas. Atau kalau enggak, tahan napas. Ya. Jadi, ketika mengambil napas, maka diafragma datar, sehingga perut membesar, ya, perut menonjol ke depan, paru-parunya juga membesar. Paru-paru membesar, maka tekanannya turun. Ini bisa dilihat di sini. Ketika diafragma datar, maka tekanannya sekitar 758 mm Hg. Sedangkan tekanan di atmosfer adalah 760. Sehingga udara masuk dari atmosfer ke paru-paru dengan perbedaan sebesar 2 mm Hg. Sebaliknya, ketika diafragma kembali melengkung, tekanan di paru-paru akan menjadi 762. Sedangkan di atmosfer tetap 760. Maka udara akan mengalir dari tekanan tinggi dari 762 ke 760. Jadi yang bisa kita naik turunkan adalah tekanan udara di paru-paru. Tidak mungkin kita mengatur tekanan udara di atmosfer. Ya, terlalu sakti kita kalau mampu mengatur tekanan udara di atmosfer. Yang bisa kita atur adalah tekanan udara di paru-paru. Oke, kita lanjut. Ini kapasitas udara di paru-paru. Jadi dalam keadaan normal, jalan santai, berbicara, berbincang-bincang, itu udara yang keluar masuk, yang hilir mudik di paru-paru kita itu hanya sekitar setengah liter. Jadi buang setengah liter, ambil setengah liter. Buang setengah liter, ambil setengah liter. Walaupun paru-paru kita sebenarnya mampu menyimpan hingga 7 liter. Ya, ini kita sebut sebagai total kapasitas paru-paru, ya sebanyak 6 liter. Namun saat keadaan normal, yang hilir mudik itu hanya sekitar 500 mili. Jadi 500 buang, ambil lagi. Buang, ambil lagi. Ada masanya kita membuang dalam jumlah banyak. Kapan kira-kira ini? Jadi saat udara di paru-paru hanya tinggal 1 liter saja. Kapan kira-kira? Kita membuang udara sampai batas maksimal. Fase ini.
Kapan kira-kira ini kejadiannya? Misalnya saat berenang di bawah air ya. Jadi kan kita nggak mungkin kan mengambil udara di bawah air, maka ini kita biasanya akan membuang semaksimal mungkin. Ya, sebanyak mungkin sehingga tetap terjadi pembuangan karbon dioksida dari kapiler darah ke paru-paru. Kemudian ketika mau menyelam, biasanya kita menghirup udara sebanyak-banyaknya. Jadi kita penuhkan paru-paru kita sebelum terjun ke air, sehingga nanti ketika berenang kita bisa lebih lama berada di air. Jadi ini kita sebut sebagai kapasitas inspirasi sampai penuh 6 liter. Nanti setelah dalam air baru kita lepaskan secara bertahap. Jadi paru-paru ini harus berkontraksi dalam periode tidak boleh lama-lama. Kalau dia tidak berkontraksi nanti dia diam ya. Jadi di sini ada volume 1 liter yang harus tetap ada di paru-paru. Kita sebut sebagai volume residu. Kenapa kira-kira paru-paru tidak boleh kosong dari udara? Ada yang tahu alasannya? Kenapa harus tetap ada 1 liter? Kan lumayan ini. Kalau 1 liter ini bisa dikeluarkan, kita bisa menyelam mungkin dengan tambahan 5 menit atau 6 menit lagi lebih lama di bawah air. Jadi kalau nyari ikan atau nyari mutiara atau nyari teripang, bisa lebih lama 5 menit tanpa naik ke permukaan. Tapi tidak bisa. 1 liter ini tetap harus ada di paru-paru. Apa gunanya kira-kira? Apa resikonya kalau yang 1 liter itu dibuang? Ayo, coba siapa yang bisa jawab? Daya mengalirkan udara ke seluruh tubuh, Pak. Siapa ini? Anggun. Anggun. Nah, kenapa Anggun? Karena kalau misalkan 1 liternya dibuang juga nanti tidak ada yang membantu mengedarkan oksigen ke tubuh, ke seluruh tubuh. Tidak ada yang membantu mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Stok udara di paru-paru 0. Sebenarnya kita bisa bertahan hidup walaupun mungkin dalam beberapa menit oksigen tidak disuplai ke darah. Karena oksigen itu ada di sel. Dan sel masih mampu melakukan metabolisme dengan oksigen yang terbatas. Tapi udara residu ini wajib ada. Itu karena kalau nanti dia kosong, maka akan ketemu dinding dengan dinding. Seperti balon yang udaranya habis, maka dinding balon akan ketemu dengan dinding balon. Nah, ini sifatnya basah, berair. Jadi kalau dinding paru-paru saling bertemu, nanti lengket. Ya, sehingga susah lagi untuk melakukan proses pengembangan. Susah lagi untuk diisi dengan udara. Ya, jadi itu lebih ke situ alasannya kenapa tidak boleh kosong. Karena kalau nanti udara di paru-paru kosong, ada peluang antar dinding paru-paru untuk bertemu, sehingga seperti kolaps seperti balon, dan ketika untuk melepaskan tempelan antar dinding balon itu nanti susah lagi. Jadi tetap wajib ada dijaga rongga kosong di paru-paru. Seperti tadi yang saya katakan edema, kalau banjir susah balonnya mau mengembang dan mengampis. Jadi wajib ada 1 liter udara residu di paru-paru. Orang yang biasa maraton, yang biasa kerja berat, atau yang biasa berenang, maka mereka bisa memainkan udaranya itu sebanyak 5 liter. Ini dengan latihan Kalau kita yang anak mama mungkin, yang tidak pernah olahraga, nahan 1 liter mungkin sudah ngos-ngosan Jadi ketika kita menambah udara paru-paru sampai 4 liter itu rasanya udah sesak. Jadi sudah mau harus buang cepat-cepat. Rasanya dadanya sudah penuh. Padahal sebenarnya masih bisa ditambah 2 liter lagi. Jadi orang yang mampu mengisi hingga 6 liter ini dengan latihan Orang yang terbiasa memainkan irama pernapasannya. Penyanyi misalnya, atlet maraton yang kerjanya atlet sepak bola. Itu mungkin yang bisa mengisi udaranya penuh sampai dengan 6 liter. Kalau kita yang orang rumahan mungkin paling 4 liter itu sudah mau buang napas lagi. Rasanya sudah penuh dadanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini
Ya, tadi seperti yang kita katakan di awal bahwa proses masuknya udara itu menggunakan perbedaan tekanan. Sama juga proses difusi oksigen dari paru-paru, ini paru-paru, ke sel darah merah, ke arteri, itu juga menggunakan perbedaan tekanan. Nanti dari darah ke sel, itu juga menggunakan perbedaan tekanan. Begitu juga transportasi karbon dioksida dari sel, sampah ini tadi, setelah proses respirasi kan dihasilkan CO2, CO2-nya dibuang, dari sel itu ke darah menggunakan perbedaan tekanan, dari darah nanti ke paru-paru juga menggunakan perbedaan tekanan. Jadi di sini bisa lihat nggak angkanya? Jadi kalau di alveolus katanya tekan oksigen itu 105, kelihatan di layarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Tekanan CO2 itu 40 mm Hg. Itu di alveolus. Sedangkan di darah, tekanan oksigen itu 100. Sedangkan tekanan CO2 40 mm Hg. Jadi coba dari dua ini. Di alveolus 105, di darah 100 untuk oksigen. Maka dari mana ke mana darah akan oksigen akan berdifusi? Dari alveolus ke darah. Dari alveolus ke darah karena akan turun dari 105 ke 100. 100. Apakah mungkin CO2 difusi dari alveolus ke darah? Ke arteri? Tergantung dengan tekanan. Ini kan sudah ada angkanya. Tekanan CO2 di alveolus 40, tekanan udara di arteri 40. Mungkin nggak kira-kira CO2 yang ada di alveolus kita masukkan kembali ke arteri? Ke aorta? Tidak, Kenapa tidak? karena tekanannya sama. Karena tekanannya sama. Jadi walaupun di alveolus campur antara oksigen dengan CO2, namun karena adanya perbedaan tekanan, maka kapiler arteri akan memilih hanya mengangkut oksigen. Karena hanya oksigen yang konsentrasinya lebih tinggi, sedangkan CO2 konsentrasinya sama. Ya, jadi walaupun CO2 dan O2 itu nyampur di alveolus, tetapi yang masuk ke kapiler darah hanya oksigen saja. Karena hanya oksigen yang memiliki perbedaan tekanan. Oke, kita lanjut. Tekanan oksigen di darah, di arteri itu 100. Sedangkan tekanan oksigen di sel itu 40. Berapa bedanya? 60. 60. Maka otomatis oksigen gampang, secara mudah akan difusi dari arteri, ya, dari sel darah merah ke sel. Paham sampai di sini ya? Paham. Ya. Sedangkan karbon dioksida di sel 45, ya 45 mm Hg. Sedangkan pada darah itu sebesar ini 40. Ya. Jadi di sel 45, sedangkan di darah 40, maka karbon dioksida akan pindah dari sel ke darah. Jadi ketika darah di vena, tekanan karbon dioksidanya sudah 45 karena sudah diisi dengan CO2 yang dari sel. Ya, dari 45 tadi di sel dipindahkan ke darah yang 40, maka darah vena yang sudah berisi CO2 konsentrasinya akan sebesar 45 mm Hg. Sedangkan oksigennya akan jauh turun menjadi 40, tadi yang dari 100. Karena tadi sudah didonasikan, sudah diberikan kepada seluruh sel. Jadi ini arteri, ini di vena. Vena nanti akan mutar jantung, dari jantung ke paru-paru. Di paru-paru, tekanan CO2 di vena 45, tekanan di paru-paru adalah 40. Maka CO2 akan difusi dari vena ke paru-paru. Ya. Sebaliknya oksigen di vena 40, ya, dan di alveolus 105. Maka tidak mungkin oksigen keluar dari vena ke alveolus. Ya. Jadi konsepnya hanya memainkan perbedaan tekanan secara difusi. Konsep air, konsep udara, konsep cairan selalu akan mengalir
dari yang bertekanan tinggi ke bertekanan rendah. Ya, jadi proses transfer O2 dan CO2 ini minim energi karena hanya memanfaatkan proses difusi. Di mana energinya dibutuhkan? Energinya dibutuhkan untuk mengangkut oksigen CO2 dari alveolus ke seluruh tubuh. Jadi energinya itu dibutuhkan untuk proses memutar darah, ya, bukan untuk proses difusinya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan kira-kira? Sedikit lagi mungkin sebelum kita masuk diskusi. Jam 8.47. Ya, kemudian ini juga sudah dapat di SMA mungkin, kemarin juga sudah kita singgung sedikit, bahwa pengangkutan oksigen itu sebagian besar diikat oleh hemoglobin. Hemoglobin sudah kita lihat strukturnya waktu sistem sirkulasi. Ya, jadi ada ion besi, ion Fe. Jadi oksigen akan diikat oleh besi. Semakin banyak ion Fe yang berikatan dengan oksigen, maka darah akan terlihat semakin merah. Ya, akan terlihat semakin menyala. Jadi warna merah pada darah, warna merah cerah adalah ikatan antara besi dengan oksigen. Semakin tinggi ikatan besi dengan oksigen, maka semakin merahlah darahnya. Ya. Jadi oksigen itu 98,5% itu terikat dalam hemoglobin. Ya, 98,5. Yang 1,5% itu diangkut oleh plasma darah. Jadi kalau ada yang nanya, pengangkutan oksigen itu dilakukan oleh siapa? Jawabannya adalah oleh hemoglobin. Karena 98,5 itu diangkut oleh hemoglobin. 1,5-nya diangkut oleh plasma darah. Ya. Sebaliknya, karbon dioksida itu sebagian besar diangkut oleh siapa? Coba lihat yang diikat oleh hemoglobin berapa persen di sini? Berapa persen? 13%. 13%. Sedangkan sisanya 78 tambah 9 itu 87 diangkut oleh siapa? Siapa yang angkut CO2? Darah. Darah itu bahasa umum. Kita bagi ada plasma, ada darah merah, darah putih, ada trombosit. Siapa yang mengangkut CO2? Plasma darah. Plasma darah. Ya. Jadi yang warna ini adalah plasma. Jadi sekitar 87% karbon dioksida itu diangkut plasma. Hanya 13% yang diangkut oleh sel darah merah berikatan dengan hemoglobin. Dari 87% tadi, itu 78% dalam bentuk ion HCO3-, sedangkan 9% dalam bentuk karbon dioksida. Jadi sebagian besar karbon dioksida diangkut dalam bentuk ion oleh plasma darah. 13% dalam bentuk karbon dioksida berikatan dengan hemoglobin, dan 9% dalam bentuk karbon dioksida terlarut dalam plasma darah. Ya, ini di SMA nanti kalau jadi guru, biasanya salah satu konsep ya, bahwa pengangkutan oksigen oleh hemoglobin, sedangkan pengangkutan karbon dioksida oleh plasma darah. Ada yang diangkut oleh hemoglobin, tapi hanya sebesar 13%. Oksigen juga ada yang diangkut oleh plasma darah, tetapi hanya sebesar berapa? 87. Hah? 87%. Oksigen juga ada yang diangkut oleh plasma darah, tetapi hanya sebesar 1,5. 1,5%. Ya. 98,5-nya terikat dalam hemoglobin. Ya. Oke. Nah, ini kenapa orang berbeda-beda tingkat tingkat capeknya, tingkat lemasnya. Ada mungkin yang dalam kondisi suhu 30 derajat itu masih oke, ya belum ngos-ngosan. Tapi ada orang yang di suhu 25 derajat napasnya mulai tersengal-sengal.
Nah, jadi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kita tersengal-sengal, karena oksigen di sel itu sudah turun, sudah kurang. Jadi sel mengasih kode ke otak bahwa saya kekurangan oksigen, maka otak akan memberi perintah ke paru-paru, tingkatkan frekuensi pernapasan. Dan paru-paru nanti akan ke jantung, jantung alirkan darah lebih cepat. Ya, sehingga jantung menjadi detak jantung menjadi lebih banyak. Jadi yang normalnya 70 menjadi mungkin 100 atau sampai 110 karena adanya kekurangan oksigen di sel, di jaringan. Kenapa kira-kira orang berbeda-beda tingkat ketahanannya terhadap kekurangan oksigen? Jadi banyak faktor. Yang pertama adalah tekanan oksigen. Coba lihat di sini. Kalau tekanan oksigennya sekitar 40, maka saturasi hemoglobin, saturasi ini apa bahasa kitanya ya? Tingkat kejenuhan. Ya. Jadi kalau tekanan udara oksigen di atmosfer itu 40, maka kalau kita anggap hemoglobin ini sebagai truk, maka truk tersebut hanya mampu mengangkut 75% dari kapasitasnya. Jadi kalau 75% apa? Sudah melenting lagi oksigennya keluar. Tidak bisa lagi dimuat. Jadi semakin tinggi tekanan oksigen di udara, ini lihat sampai 100, tapi nggak mungkin ya. Tekanan oksigen di atmosfer paling 21 lah mungkin ya. Jadi kalau sudah 100, maka oksigen, truk pengangkut tadi, truk hemoglobin, itu mampu mengangkat sampai 98 dari kapasitasnya. Ya. Jadi, kenapa kira-kira kalau kita di puncak gunung, itu lebih mudah ngos-ngosan? Ada yang bisa jawab kira-kira? Karena kadar oksigennya semakin sedikit, Pak. Siapa ini? Hovifah. Hovifah, coba Hovifah. Karena semakin tinggi suatu tempat, kadar oksigennya semakin sedikit. Terus kalau kadar oksigen semakin sedikit? Ya artinya tekanan oksigen akan semakin tinggi. Kalau kadar oksigen semakin sedikit, maka tekanan oksigen di atmosfer akan semakin apa? Tekanan oksigen di atmosfer akan semakin rendah. Jadi akan bergeser ke arah sini dia. Semakin rendah tekanan oksigen di atmosfer, maka kemampuan hemoglobin untuk mengangkat oksigen akan semakin turun. Coba lihat di sini. Kalau tekanan udara di oksigen di udara hanya 20, maka hanya 35% dari kapasitas hemoglobin yang mampu mengangkut oksigen. Ya, jadi kenapa kalau di puncak gunung kita mudah kekurangan oksigen? Ya, karena tekanannya sangat rendah. Semakin rendah tekanan oksigen, maka kemampuan hemoglobin untuk mengangkut oksigen juga semakin turun. Ya. Kita lanjut yang kedua, hubungan pH dan kadar karbon dioksida terhadap kemampuan angkut dari hemoglobin. Coba yang gambar A, siapa yang bisa jelaskan? Coba siapa yang bisa jelaskan? Jadi di sini ada 3 garis. Yang garis merah adalah saat pH darah rendah, yang garis hitam saat pH darah normal, yang garis biru saat pH darah tinggi. Mana kira-kira yang baik untuk pengangkut oksigen? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo, siapa? Coba Hafizah. Hafizah Imam ada di situ? Hafizah Imam ada? Ada, Pak. Nah, coba yang A itu. Apa kira-kira pengaruh pH terhadap kemampuan angkut dari hemoglobin? Semakin rendah pH darah, ayo teruskan. Untuk pengaruhnya itu semakin rendah,
maka oksigen semakin sulit untuk disebarkan, Pak. Semakin rendah pH darah, maka oksigen akan semakin sulit untuk disebarkan. Karena kemampuan angkut dari hemoglobin semakin turun. Ya. Jadi ini yang merah ini, pH darah lebih rendah dari normal, maka tingkat kemampuan hemoglobin mengangkut oksigen juga turun. Jadi kalau pH darahnya 7,6, lihat di sini 7,6, dengan tekan oksigen 45, hemoglobin mampu mengangkut sampai 85%. Tapi kalau pH darahnya turun 7,2, dengan tekan oksigen yang sama, di angka 45, kemampuan angkut hemoglobin hanya sekitar 58%. Ya. Jadi pH darah itu kalau turun itu sangat beresiko untuk gagal napas, ya. Sangat beresiko untuk tidak terpenuhinya suplai oksigen di jaringan. Kapan kira-kira pH darah bisa turun? Kapan kira-kira, ada yang tahu? Apa penyebab pH darah jadi turun? Coba dia, bisa jawab dia? Dia Astuti? Iya, Pak. Kenapa kira-kira pH darah bisa turun? Tahu pH kan ya? Bisa. pH potensial Ya. of hidrogen atau derajat Mungkin keasaman. karena ini oksigen, Pak. Kenapa karena oksigen? pH darah. Apa penyebab pH darah bisa turun? Volume oksigen yang masuk itu. Nah, terus? Semakin tinggi volume oksigen yang masuk atau berinspirasi, maka semakin tinggi pula pH darah. Mungkin. Semakin tinggi oksigen yang masuk, maka pH darah akan semakin tinggi. Itu sudah di googling belum? Atau pernyataan sendiri? Belum. Oh, belum. Sendiri. Coba ada yang pendapat yang lain. Kenapa kira-kira pH darah bisa turun? Saat keseimbangan asam basa di dalam tubuh terganggu. Ya, apa yang mengganggunya? Coba jawabnya itu yang fokus. Bukan jawaban yang tidak terukur. Nah, siapa yang mengganggunya? Kenapa bisa turun dari normal? Yang mengganggunya kadar CO2, Pak. Ini siapa yang jawab ini? Anggi, Pak. Nah, Anggi. Nah, kenapa kalau CO2? Karena kalau CO2-nya tinggi, berarti hidrogennya itu berikatan dengan CO2-nya, jadi HCO3, jadi pH-nya rendah. Ya, jadi betul ya, yang mempengaruhi pH darah adalah kadar CO2. Semakin tinggi CO2, maka pH darah akan semakin turun. Ya, karena ion hidrogen tadi, yang potensial of hidrogen itu digunakan untuk berikatan dengan CO2. Jadi kalau lagi di kerumunan, lagi sesak orang, lagi rame, lagi nonton konser mungkin, atau lagi yang rame-rame, itu kita akan lebih mudah merasa kekurangan oksigen. Kenapa? Karena CO2 kan semakin banyak orang, semakin banyak CO2 yang dibuang ke udara. Akibatnya CO2 banyak di udara, tekanannya naik. Sehingga saat darah membuang CO2 ke lingkungan itu susah. Tadi kita sudah bahas bahwa pertukaran gas ini memainkan perbedaan tekanan. Jadi kalau CO2 tinggi di atmosfer, tekanannya pasti tinggi. Kalau orang rame, lagi desak, lagi ngumpul, lagi ngantri BLT misalnya ya, banyak CO2 di situ, tekanannya pasti tinggi. Sehingga ketika alveolus, ketika paru-paru membuang CO2 ke udara, susah. Karena tekanan CO2 di udara tinggi. Akibatnya CO2 tertahan di darah, tidak bisa dikeluarkan. Kalau CO2 tertahan di darah, pH darah turun. Kalau pH darah turun, maka kemampuan hemoglobin mengangkut oksigen menjadi turun. Akibatnya oksigen di sel, di jaringan menjadi rendah. Sehingga rentan mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Ya, jadi itu kemarin salah satu penyebab kenapa kalau di bus itu lebih mudah mabuk. Ya, karena di bus kadar oksigennya lebih rendah.
Sedangkan orang banyak ya, semakin ramai busnya, semakin mudah kita untuk mengalami mabuk. Karena semakin tinggi kadar apa? Tinggi kadar karbon dioksida. Kadar karbon dioksida. Kadar CO2. Iya, kadar CO2. Ya. Jadi jangan suka ngumpul-ngumpul dalam jumlah yang banyak ya. Karena pasti akan meningkatkan kadar CO2 di lingkungan. Ya, itu pengaruh pH terhadap kemampuan angkut dari hemoglobin. Kemudian ini pengaruh dari kandungan karbon dioksida. Ya, otomatis sebaliknya ya. Semakin tinggi kandungan karbon dioksida, maka semakin rendahlah kemampuan angkut dari hemoglobin. Semakin sedikit kandungan CO2 di darah, maka semakin baguslah kemampuan angkut dari hemoglobin. Bisa dipahami kira-kira? Agak rumit tidak? Bisa dipahami grafik 3 ini? Jadi ini tadi grafik 1, hubungan antara tekanan oksigen dengan hemoglobin. Semakin tinggi tekanan oksigen, maka kemampuan angkut dari hemoglobin semakin bagus. Berikutnya hubungan pH. Semakin tinggi pH darah, maka kemampuan angkut hemoglobin semakin bagus. Yang ketiga, pengaruh dari karbon dioksida. Semakin tinggi karbon dioksida di darah, maka kemampuan angkut hemoglobin akan semakin jelek. Ya, bisa sampai di sini? Bisa kira-kira? Ini yang keempat, hubungan antara suhu darah dengan kemampuan angkut dari hemoglobin. Ayo coba dari grafik ini siapa yang bisa menjelaskan? Sebelum saya jelaskan, coba amati grafiknya, dinalar, kemudian disampaikan dalam kata-kata. Coba Pinkan belum ada ngomong. Pinkan masih di situ? Pinkan ada? Tidak ada? Melati ada Melati? Ayo, siapa yang bisa jawab? Atau Oktrina? Bisa Oktrina? Saya, Pak. Siapa ini? Elza, Pak. Hah? Elza. Elza. Kok kecil amat suaranya ini? Ayo, siapa ini? Elza. Ayo coba, dibesarkan suaranya. Iya, Pak. Jika semakin tinggi suhu, maka proses pengangkutan hemoglobin juga akan semakin rendah. Jika suhunya rendah, maka pengangkutan hemoglobin akan tinggi. Ya, jadi kita akan mudah tersengal-sengal di udara panas, ya. Kita akan lebih mudah gelisah mungkin ya, tidak nyaman. Jadi kan ini dibuat di sini suhu normal darah itu sekitar 37. Kalau naik sampai 43, ketika kita berada di cuaca yang panas, maka oksigen yang bisa diangkut oleh hemoglobin akan turun. Jadi kita akan lebih mudah gelisah ketika terlalu panas ya dibanding terlalu dingin. Jadi walaupun suhu sampai 20 sampai 18 derajat Celcius, itu biasanya frekuensi pernapasan kita tidak akan jauh berbeda. Masih seperti bernapas orang normal. Ya, karena walaupun oksigennya mungkin menipis, ya, tetapi kemampuan angkut hemoglobin itu tinggi, menjadi lebih baik. Berbeda kalau cuaca panas sampai 43 derajat, maka kemampuan hemoglobin untuk mengangkut oksigen juga akan semakin turun. Jadi kita lebih toleran terhadap cuaca dingin dibanding terhadap cuaca panas. Ya. Jadi kalau cuaca dingin sampai minus 4 derajat mungkin masih tahanlah kita di luar rumah itu 1 jam 2 jam masih tahan. Tapi kalau cuaca sudah sampai 45 dalam 1 jam saja mungkin di luar ruangan
ya itu sudah mulai mengalami gangguan pernapasan. Ya. Jadi kita lebih tahan terhadap deviasi suhu ke dingin dibanding deviasi suhu ke panas. Kita lanjut. Nah, ini tekanan udara antara ibu dengan janin yang dikandungnya. Coba lihat di sini bahwa kemampuan hemoglobin si janin itu lebih bagus dibanding kemampuan hemoglobin si ibu dalam mengikat oksigen. Apa kira-kira alasannya? Kenapa si bayi diprioritaskan? Coba siapa yang mau jawab? Siapa? Coba ini Yogi Falfa. Ada Yogi? Apa suara saya putus-putus ya? Tidak, Halo? Pak. Ya? Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oh, jelas. Berarti orangnya yang lagi ke halaman mungkin ya. Videonya dihidupkan. Jadi hadir di ruangan tapi orangnya tidak tahu di mana. Coba siapa yang bisa jawab? Kenapa kira-kira bayi diprioritaskan dalam pengingkatan oksigen? Morin, coba bisa jawab Morin? Pak. Nah, ayo. Belum? Pertanyaan tadi, kenapa pada janin lebih membutuhkan hemoglobin, Pak? Lebih diprioritaskan. Jadi kan di sini lihat kemampuan si ibu mengikat oksigen itu pada angka misalnya 70, sedangkan si bayi itu sudah sampai di angka 80. Jadi ini menunjukkan bahwa si bayi lebih diprioritaskan dalam mengikat oksigen dibanding ibunya. Kenapa kira-kira si bayi lebih diprioritaskan? Karena kalau menurut Morin ya Pak, bayi itu lebih membutuhkan oksigen atau hemoglobinnya lebih diprioritaskan karena bayi itu membutuhkan oksigen untuk proses pertumbuhannya di dalam janin si ibu. Terus kalau si ibu nggak butuh oksigen? Butuh, tapi yang lebih membutuhkan adalah si janinnya, Pak. Lebih membutuhkan si janinnya, ya. Si janin lebih beresiko untuk gagal napas ya dibanding si ibu. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa hidup mungkin dalam 3 menit, 4 menit tanpa oksigen di paru-paru karena kita punya oksigen di sel yang masih ada. Tapi kalau pada bayi mungkin tidak bisa seperti itu. Kekurangan oksigen dalam jumlah sedikit itu sudah beresiko terhadap kehidupannya. Ya. Jadi toleransi terhadap kekurangan oksigen itu lebih tinggi pada ibu dibanding pada si bayi. Jadi kalau kekurangan oksigen pada si ibu mungkin masih bisa ditoleransi, tapi kalau sudah bayi itu bisa berakibat buruk. Ya. Nah ini proses bagaimana oksigen diikat dan dilepas. Coba dilihat ini saat di paru-paru kita mengikat oksigen. Ya, ini dinding dari alveolus. Oksigen akan diikat oleh hemoglobin. Ya, dalam bentuk HbO2. HbO2 ikatan antara oksigen dengan hemoglobin akan melepaskan ion H+. Ya, ion H+ nanti akan digunakan oleh HCO3- untuk melepaskan karbon dioksida. Jadi sel darah merah belum bisa untuk melepaskan karbon dioksida sebelum mengikat oksigen. Ya. Jadi walaupun tinggi CO2 di darah, namun kadar oksigen di udara tidak ada, di alveolus tidak ada, maka CO2 belum bisa dilepaskan. Karena syarat untuk melepaskan CO2 harus ada ion H+. Dan ion H+ dihasilkan ketika hemoglobin sudah mengikat oksigen. Bisa dipahami ini kira-kira? Jadi untuk melepaskan CO2 di paru-paru harus dilakukan pengikatan oksigen terlebih dahulu. Ikatan oksigen dengan hemoglobin akan mengeluarkan ion H+. Ion H+ digunakan oleh HCO3- untuk melepaskan CO2.
Jadi walaupun CO2 tinggi di darah, tidak akan bisa dilepaskan sebelum darah tersebut mengikat oksigen. Apa oksigen? Bisa dipahami? CO2. Agak rumit ya, nanti di apa PowerPoint-nya dibaca lagi. Nah, hal yang sebaliknya terjadi di sel bahwa untuk melepaskan oksigen dari darah ke sel, maka darah harus terlebih dahulu mengikat CO2. Jadi darah mengikat CO2, ikatan CO2 dengan darah nanti akan melepaskan ion H+. Ion H+ ini digunakan untuk mengganggu ikatan antara hemoglobin dan oksigen. Setelah ada H+, maka hemoglobin akan melepaskan oksigen, oksigen ditransportasikan ke dalam sel. Ya, coba. Bisa dipahami kira-kira? Belum, Pak. Belum? Kalau di alveolus, terlebih dahulu harus diikat oksigen. Alveolus kalau mungkin gampangnya kita sebut saja paru-paru ya. Kalau di paru-paru, harus terlebih dahulu diikat oksigen oleh eritrosit, oleh sel darah merah. Pengikatan oksigen oleh darah merah akan melepaskan ion H+. Ion H+ diperlukan oleh HCO3- untuk melepaskan karbon dioksida ke paru-paru. Ya, jadi tahapannya ambil oksigen dulu, ikat dengan hemoglobin, lepaskan H+, ikat H+ dengan HCO3- sehingga lepas CO2 ke paru-paru. Itu kejadian di paru-paru. Sebaliknya kalau di sel, ya, kalau di sel ambil CO2 yang di sel dulu. Setelah diambil CO2 yang di sel, maka akan melepaskan ion H+. Ion H+ digunakan untuk mengganggu ikatan hemoglobin dengan oksigen. Setelah ikatan ini terganggu, baru oksigen dilepaskan ke dalam sel. Jadi kalau di alveolus yang diikat terlebih dahulu O2, baru dilepaskan CO2. Kalau di sel sebaliknya, yang diikat terlebih dahulu CO2, baru kemudian dilepaskan oksigen. Ya. Nanti coba dipelajari lagi lebih detail PowerPoint ini. Pak izin bertanya. Ayo, siapa ini? Anggun, Pak. Nah, ayo Anggun. Di bagian gambar yang atas, itu kan setelah ion H+ berikatan dengan HCO2-. HCO3-. HCO3- itu akan terurai menjadi CO2 dan H2O. Ya. Itu nanti H2O-nya akan dikeluarkan dalam bentuk uap air atau tetap dalam tubuh, Pak? H2O-nya, darah kita kan isinya air. H2O-nya jadi air, jadi kembali cairan darah. Oh, berarti tetap di dalam tubuh ya, Tetap Pak? dalam tubuh. Jadi bukan uap air yang keluar dari pernapasan kita itu bukan air ini. Uap air itu dari cairan-cairan yang ada di alveolus. Ya, jadi sekret cairan yang dikeluarkan oleh dinding alveolus bukan air yang berasal dari pemecahan H2CO2. Air hasil pemecahan H2CO2 ini nanti akan mengalir kembali bersama darah. Ya. Terima kasih, Pak. Nanti di sel, air ini akan digunakan kembali untuk membentuk H2CO3 yang baru. Jadi semacam, kalau dalam kimia apa namanya itu? Untuk mempercepat reaksi? Katalisator. Nah, katalisator. Jadi semacam jembatan dia, semacam mak comblang ya. Jadi dia fungsinya untuk mengikatkan, menghubungkan orang, tapi dia sendiri tidak pernah kemana-mana. Ya. Ada lagi? Baik, kita lanjut sedikit lagi, mungkin 2 slide lagi sebelum diskusi. Nah, sistem pernapasan kita dikontrol oleh otak. Ya, jadi sebagian besar aktivitas kita dikontrol oleh otak. Bagian manakah pada otak yang mengatur sistem pernapasan? Dari gambar ini bagian mana ini? Bagian ini, bagian apa ini? Ada inspiratory area, ada expiratory area. Bagian apa ini pada otak namanya? Medula oblongata. Medula oblongata. Jadi sudah hampir ke bagian ruas-ruas tulang belakang ya. Jadi ini sudah
ruas tulang belakang spinal cord. Jadi pernapasan kita itu dikontrol oleh daerah medula oblongata dalam keadaan normal. Dalam keadaan darurat, misalnya tenggelam, kebakaran, saat kadar udara itu sangat tidak memungkinkan, ini dibantu oleh dua daerah ini. Ada namanya pneumotaxic area dan ada apneustic area. Kalau pneumotaxic ini yang apneustic ini untuk meningkatkan. Jadi ketika udara sangat sedikit, ketika oksigen sangat sedikit, maka laju pernapasan dipacu setinggi-tingginya agar oksigen didapatkan sebanyak-banyaknya. Nah, yang bertugas memerintahkan itu adalah yang bagian ini, apneustic area. Sedangkan yang ini lawannya untuk menurunkan laju pernapasan. Jadi ketika diberi obat bius atau lagi mengkonsumsi obat penenang, maka ini bertugas untuk menurunkan laju pernapasan. Ini posisinya di mana kira-kira ini? Kalau ini tadi di medula oblongata. Ini di mana ini? Di Bagian-bagian otak. Ini midbrain. Apa arti midbrain? otak tengah. Otak tengah. Ini pons ini apa? Pons apa ini? Pons paroli atau jembatan parol ya. Jadi di sekitar jembatan parol dan di otak tengah. Tapi dalam keadaan normal kita dikendalikan oleh medula oblongata. Ya, proses pernapasan dikendalikan oleh medula oblongata. Baik, sampai di sini mungkin materinya. Ini ada beberapa pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang pukul 9.18. Coba mungkin berpikir sekitar 3 menit. 9.21, nanti kita coba diskusikan mana yang bisa. Nanti jam 9.30 kita akhiri. Ayo, pikirkan sampai 9.21 dulu mana kira-kira jawabannya untuk 5 pertanyaan ini. Tahu. Oh iya. Sembilan 9.21. Siapa yang bisa jawab? Yang mana saja? Ini Ruspiani, coba. Jawab yang mana? Jawab yang nomor 1, Pak. Nah, coba. Menurut
Saya, Pak, yang lebih berbahaya itu kekurangan karbon dioksida. Tidak ada pilihan kekurangan karbon dioksida itu. Oh, kelebihan karbon dioksida. Nah, kenapa? Karena jika kelebihan karbon dioksida, maka hemoglobin akan susah untuk mengikat oksigen. Ya, yang lebih berbahaya adalah kelebihan karbon dioksida ya. Karena kalau kelebihan karbon dioksida di darah, maka pH darah akan turun. Kalau pH darah turun, maka nanti kemampuan hemoglobin untuk mengikat oksigen juga turun. Jadi walaupun masih ada, seperti ketika kita menyelam ya, itu kan di paru-paru kita masih ada oksigen sebenarnya, masih ada udara. Tapi karena daya ikat hemoglobinnya sudah kecil, sudah turun, maka oksigen yang ada itu tidak bisa dimanfaatkan. Seperti di kapal misalnya yang orangnya terlalu banyak, ya itu mungkin oksigen masih ada di udara. Tapi karena terlalu tinggi kadar CO2 di sekitar orang-orang tersebut, ya yang sering ketika ada keramaian, ketika ada konser, yang orang rame-rame, sehingga kemampuan hemoglobin untuk mengikat oksigen turun karena pH darahnya sudah turun. Jadi lebih berbahaya kelebihan CO2 ya. Berikutnya siapa lagi? Saya, Bapak. Saya, Pak. Yang perempuan tadi yang pertama? Irama. Yang perempuan tadi yang bersuara pertama. Yang perempuan. Iya, Pak. Siapa? Lia Sapira, Pak. Lia, ayo Lia Sapira. Jadi saya ingin menjawab nomor 4, yang kenapa kecepatan naik ke permukaan saat menyelam tidak boleh lebih dari 20 cm per detik. Nah, karena ketika kita terlalu naik ke permukaan terlalu cepat, maka tubuh kita akan merasakan perubahan tekanan air atau udara yang terlalu cepat, sehingga tubuh kita itu tidak mampu menahan perubahan tekanan air dan udara yang terlalu cepat, sehingga nitrogen dalam darah kita itu akan membentuk lembung yang akan menyumbat pembuluh darah dan jaringan organ. Nah, hal tersebut juga akan berdampak pada penyakit dekompresi. Jadi, ketika kita naik ke permukaan itu lebih tinggi, tubuh kita akan merasakan perubahan tekanan air atau udara yang terlalu cepat dan akan menyebabkan penyakit dekompresi. Ya, jadi resiko perlahan-lahan naik ke daratannya. Ya, jadi naiknya itu tidak boleh lebih cepat dari 20 cm per detik. Ya, harus perlahan-lahan. Karena seiring kita naik ke permukaan, semakin kita menyelam ke bawah air, itu tekanan udara semakin tinggi. Jadi ketika tekanan air semakin tinggi, dia seperti memijit tubuh kita ya. Air itu semakin tinggi tekanannya sedikit memijit, sehingga udara yang ada di tubuh juga itu dipaksa untuk dikeluarkan. Jadi nitrogen yang ada di paru-paru, yang ada di darah itu akan semakin baik dikeluarkan ketika kita berada di bawah permukaan. Semakin kita ke atas, nitrogen tersebut itu semakin susah untuk dikeluarkan karena tekanannya semakin ke atas semakin turun. Nah, kalau kita terlalu cepat naik, nitrogen yang di darah itu belum dikeluarkan secara sempurna, kita sudah sampai di atas. Ketika sudah sampai di atas, susah lagi dikeluarkan karena tekanan udara di atmosfer itu lebih rendah dibanding tekanan udara saat di kedalaman. Jadi kalau tekanan nitrogennya terlalu tinggi di dalam darah, nanti darahnya menjadi menggumpal atau yang kita kenal dengan nama emboli. Kalau darah menggumpal ya susah untuk ditransportasikan. Terjadilah penyakit dekompresi atau lumpuh. Ya bisa tergantung di mana embolinya. Kalau embolinya di tangan, di kaki ya lumpuh kaki, lumpuh tangan. Kalau embolinya di paru-paru, di jantung ya kematian. Ya. Jadi naik itu harus pelan-pelan agar membuang udara kotor yang ada di darah. Ya, terutama membuang nitrogen. Ya. Oke, tadi siapa? Tri Irama mau jawab nomor berapa? Nomor 4 tadi, Pak. Oh, nomor 4 sama ya. Ini berjodoh kayaknya ini berdua.
Hah? Saya, Pak. Saya, Siapa? Pak. Yang ngomong saya tadi siapa? Nadila, Pak. Pak. Ayo, Nabila ya? Nadila. Iya, Pak. Nomor Saya berapa? mau jawab pertanyaannya nomor 5, Pak. Ayo, nomor 5. Ya, kenapa paru-paru penyelam tidak boleh penuh oleh udara saat akan naik ke permukaan? Nah, ketika kita menyelam itu, semakin dalam menyelam, tekanan udara tinggi, sehingga volume udara di paru-paru sedikit. Nah, saat naik ke permukaan, tekanan udara akan menurun dari volume udara dan volume udara akan meningkat. Jika paru-paru semakin banyak, jika udara di paru-paru semakin banyak, paru-paru itu akan mengembang, sehingga membuat kantung udara paru-paru itu pecah dan akibat kebanyakan gas. Hal ini disebut dengan barotrauma. Ya. Jadi ini ya alasannya waktu kecil dulu mungkin ya orang-orang kampung, orang-orang dusun bilang ketika ada orang yang naik ke permukaan dan kemudian muntah darah, ya kata orang kampung itu ditegur jin mungkin atau kerasukan. Tapi konsepnya seperti itu. Jadi ketika dia di bawah ngambil udara banyak-banyak, ya sehingga paru-parunya penuh. Kalau di bawah nggak masalah karena tekanan air tinggi sehingga paru-parunya itu tertahan. Jadi mirip balon yang bagian luarnya dilapisi dengan handuk basah mungkin ya. Jadi balonnya itu nggak bakal pecah karena ada pelindung di bagian luar balon. Tetapi semakin ke permukaan tekanan air tersebut semakin berkurang. Jadi analoginya handuk basah tersebut diangkat sehingga tidak lagi pelindung dari balon tersebut. Sedangkan volumenya semakin lama semakin besar. Jadi akibatnya semakin naik ke atas, rongga dadanya volume paru-parunya semakin terisi oleh udara yang mengembang dan ada peluang untuk pecah. Ya. Jadi ketika naik ke permukaan itu disarankan untuk membuang udara. Sehingga walaupun paru-paru mengembang di atas di permukaan air itu tidak akan sampai pecah karena isinya sudah dalam keadaan minimal. Ya, sudah dalam keadaan sedikit. Beda kalau paru-parunya diisi penuh di bawah. Ketika naik ke permukaan, tekanan turun, paru-paru mengembang, ada peluang nanti paru-paru tidak lagi mampu menampung udara, ya sehingga bisa mengalami muntah darah, ya paru-parunya bisa pecah. Ya, sudah 929, satu lagi? Siapa? Oktrina, Pak. Saya, Pak. Ayo Oktrina, nomor berapa? Setelah ini dia. Mau jawab nomor 3, Pak. Nah, ayo Oktrina, nomor 3. Nah, kenapa tabung oksigen penyelam tidak berisi oksigen murni? Karena di tubuh kita oksigen murni dapat sangat berbahaya jika kelebihan oksigen. Nah, tabung oksigen pada penyelam itu ada 3 jenis, Pak. Yang pertama, campuran antara oksigen dan nitrogen, yang kedua oksigen dan helium, dan ketiga adalah campuran dari ketiganya. Nah, perbandingan antara oksigen murni dan nitrogen yaitu 20% banding 80. Kenapa lebih banyak nitrogen? Karena nitrogen dinilai lebih aman ketika digunakan oleh penyelam pada saat penyelam memasuki kedalaman. Karena kita tahu bahwa semakin tinggi kedalaman, maka tekanan akan semakin besar. Konsepnya sama seperti di rumah sakit, Pak. Tabung oksigen murni ini kan tidak boleh kita hirup lebih dari 2 jam karena sangat berbahaya. Untuk lebih amannya, maka menggunakan campuran antara oksigen dengan helium, tapi tabung oksigen dan helium ini relatif lebih mahal. Oke, ya. Intinya karena oksigen murni ini berbahaya, Pak. Ya, jadi kalau tadi jelas ya jawaban yang pertama bahwa terlalu tinggi oksigen dalam darah itu juga tidak baik untuk sistem respirasi. Jadi memang tabung penyelam itu dibuat seperti udara atmosfer. Di atmosfer kan 79% itu adalah isinya nitrogen. Sedangkan oksigen ya sekitar 20%. Jadi dianggap bahwa itu adalah konsentrasi yang aman untuk meniru udara di atmosfer. Ya, karena terlalu tinggi oksigen di dalam darah juga bisa menjadi racun. Tadi sudah disampaikan juga bahwa ketika kita menggunakan tabung oksigen di rumah sakit, itu juga dibatasi dalam 2 jam mungkin harus dihentikan sementara. Ya, biar oksigen di darah tidak terlalu tinggi. Tabung oksigen sekarang sudah ada yang pakai helium yang lebih aman. Tadi kalau kita pakai nitrogen, resikonya adalah
emboli yang tadi kita katakan. Jadi kan ketika menggunakan tabung penyelam, di bawah air kita hirup oksigen dan nitrogen. Nah, nitrogen ini harus dibuang saat kita mau naik ke permukaan. Kadang ada orang yang pembuangan nitrogennya belum selesai, dia sudah sampai ke permukaan. Akibatnya tadi penyakit dekompresi. Ya, yang aman helium, tapi helium ini lebih mahal. Jadi sebagian besar tabung oksigen sekarang masih isinya oksigen dan nitrogen. Dan untuk mengatasi penyakit dekompresi itu biasanya naiknya harus pelan-pelan. Ya, jangan terlalu cepat naik ke permukaan. Jadi kalau pelan-pelan naiknya, ada peluang racun nitrogen tadi keluar sempurna ketika sudah sampai di permukaan air. Ya, karena kita saat di bawah saat menggunakan tabung oksigen 80% adalah nitrogen yang masuk ke dalam darah dan itu harus dibuang. Ya, saat kita akan beranjak ke permukaan. Ya, terima kasih. Tadi siapa itu? Lia ya? Oktrina, Pak. Oh, Oktrina. Oke. Terakhir dia, satu lagi. Mana dia? Dia? Nah, tadi mau jawab yang itu juga? Atau siapa yang jawab yang terakhir, yang nomor 2? Saya, Pak. Nah, yang ngomong saya pertama itu siapa? Pak. Intan, Pak. Nah, Intan, ayo. Kan tadi jadi kan hipoksia. Yang pertama hipoksia itu merupakan kesulitan bernapas. Kenapa kesulitan bernapas ini lebih mudah terjadi di puncak gunung? Karena semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah tekanan oksigen di atmosfernya. Dan kemampuan hemoglobin mengangkut oksigen rendah juga. Sehingga akan terjadi kesulitan untuk bernapas ketika kita berada di suatu puncak gunung tersebut. Ya, jadi konsepnya semakin tinggi satu tempat dari permukaan laut, maka kadar oksigennya semakin tipis. Kalau kadar oksigen semakin tipis, maka tekanan oksigen akan semakin rendah. Semakin rendah tekanan oksigen, semakin sulitlah hemoglobin mengikat oksigen. Ya, mengangkut atau mengikat oksigen. Jadi konsepnya semakin tinggi dari permukaan laut, maka kadar oksigen akan semakin tipis. Pertanyaannya kenapa kira-kira? Kenapa kalau semakin tinggi suatu permukaan tempat, oksigennya akan semakin tipis? Jadi udara oksigen di Curug misalnya bandingkan dengan Bengkulu akan lebih tinggi tekanan oksigen di Bengkulu. Kenapa kira-kira? Kita tunggu 10 menit. Karena berdekatan dengan lapisan udara. Berdekatan dengan? Coba yang laki-laki tadi dia, coba. Karena berdekatan dengan lapisan udara, Pak. Kurang jelas suaranya. Karena berdekatan dengan lapisan udara. Apa itu? Coba diperjelas. Ketika di ketinggian itu kan semakin mendekati atmosferan, Pak. Nah, ya. Lapisan udara juga kita juga semakin mendekati lapisan udaranya, Pak. Kurang dapat saya. Kalau yang lain apa alasannya coba? Yang lain? Kenapa kira-kira semakin tinggi dari permukaan laut, kadar oksigen akan semakin tipis? Ini ada contoh di sini di Gunung Everest, ya. Di Gunung Everest ketinggiannya sekitar 8 km dari permukaan laut. Itu tekanan oksigennya hanya sekitar 200. Ya. Sedangkan kalau kita berada di ketinggian 0 di Pantai Panjang misalnya, itu 760. Kalau sudah sampai di puncak Everest, itu hanya tersisa 220. Semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya semakin rendah. Kenapa kira-kira? Siapa satu lagi yang mau berpendapat? Ayo, kenapa kira-kira? Kenapa semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya akan semakin rendah?
hubungannya dengan gaya gravitasi ya. Jadi semakin tinggi suatu permukaan tempat, gaya gravitasi akan semakin kecil. Apa itu gaya gravitasi? Gaya tarik bumi. Sehingga udaranya tidak lengket lagi dengan bumi. Karena daya tarik bumi, gaya gravitasi tadi sudah mengecil. Ya, jadi semakin tinggi suatu permukaan tempat, kita itu bisa jadi semakin ringan. Karena kan waktu fisika pernah belajar ya, bahwa berat itu adalah massa dikali apa? Massa dikali gravitasi. Ya, kalau beratnya ditimbang di bulan mungkin diet ya. Di sini 85, sampai di bulan mungkin jadi 30. Ya, karena gravitasinya jauh lebih kecil ya. Jadi semakin jauh dari permukaan bumi, dari inti bumi, dari core bumi, gaya gravitasi akan semakin kecil. Akibatnya udara akan semakin mudah lepas dari permukaan bumi. Ya, semakin renggang. Ya, itu alasannya kenapa tekanan udara semakin rendah dengan bertambahnya ketinggian. Ini tadi yang sudah kita bahas bahwa yang lebih penting adalah persentase dari CO2 dalam mengontrol respirasi. Coba lihat di sini, ketika CO2-nya naik 4% saja, ya itu derajat respirasinya sangat jauh naik. Ya, langsung ngos-ngosan. Ya, ketika kadar CO2-nya ya naik dalam beberapa persen saja. Berapa kadar CO2 di udara? Siapa yang tahu? Dari komposisi udara di atmosfer. Tadi sudah saya katakan nitrogen itu sekitar 79%, oksigen sekitar 20%, CO2 berapa? Berapa persen CO2 di udara? Ayo, berapa persen? Cynthia Eunike, berapa persen CO2 di udara? Nur Halimah? Siapa? Meliani Harahap? 0,04. Berapa? 0,04%, Pak. Ya, sangat kecil ya, sekitar 0,03% ya. Tadi di slide itu naik sampai 2% sampai 4% dari hanya 0,03%. Ini jadi alasannya juga kenapa CO2 lebih berperan, karena semakin tinggi CO2 akan semakin tinggi pula pH darah. Semakin tinggi pH darah, maka daya ikat hemoglobin juga akan semakin kecil ya. Sehingga lebih mudah untuk mengalami hipoksia. Baik, itu untuk kuliah kita hari ini. Ya, sistem respirasi. Minggu depan kita UTS. Ada yang mau ditanyakan? Sudah 9.39. 1 atau 2 pertanyaan kalau ada? Tidak ada? Pak. Siapa ini? Meliani, Pak. Nah, ayo. Meliaki atau apa? Meliani Harahap. Oh, Meliani Harahap. Tadi saya tanya diam aja. Ini berbunyi. Ayo, apa? Kalau misal kena penyakit paru-paru basah itu, bagian tangan dan kakinya itu terus berair. Itu kenapa, Pak? Bagian, itu kurang tahu saya itu. Itu mitos apa atau memang kenyataan? Teman saya dulu pas waktu SMP itu ada yang kena paru-paru basah terus tangannya itu terus berair, Pak. Apa hubungannya ya? Paru-paru basah, paru-paru ngangkut oksigen, mutar bersama darah, membuat kelenjar keringat. Ya? Maaf. Jadi saya sebagai penderita penyakit yang dikatakan Meli. Nah, tangan dan kaki basah itu bukan dikarenakan oleh paru-paru basah. Nah, namun emang ada nama tersendiri. Nama penyakitnya itu kalau nggak salah hipo apa gitu. Nah. Jadi siapa ini? Jadi paru-paru itu Jenny. Jenny Marliandari ya?
Iya, Pak. Ayo coba lanjut. Jadi paru-paru basah itu bukan jadi tangan dan kaki yang basah itu bukan dikarenakan paru-paru basah, namun ada penyakit tersendiri namanya itu saya lupa, tapi nama itu kalau nggak salah hipo apa gitu, Pak. Oh, gitu, Pak. berarti tidak ada hubungannya dengan paru-paru basah ya? Tidak, karena saya sendiri yang mengalami penyakit tersebut. Ya, agak susah juga memang menghubungkan antara paru-paru dengan kelenjar keringat di tangan dan kaki karena jauh hubungannya itu. Paru-paru ngalir bersama darah, darah ke seluruh tubuh. Terus kenapa hanya nyangkut di kelenjar keringat telapak tangan dan telapak kaki? Ya, jadi lebih masuk akal yang disampaikan Jenny. Memang ada satu penyakit kelainan ya, overproduksi dari kelenjar keringat di tangan dan kaki. Nanti saya coba googling. Ya, nanti saya coba jawab di forum. Tapi kalau sementara sepertinya yang sampaikan Jenny itu lebih masuk akal ya, dibanding ada hubungan antara paru-paru basah dengan keringat tangan dan kaki. Ya. Ada satu lagi? Si Rama ini ya? Iya, Pak. Nah, ayo. Mau nanya, Pak, di tetangga saya itu kan ada orang yang udah sepuh ya, Pak, udah tua. Dia perokok berat, tapi dia masih kuat, Pak. Napasnya itu masih kuat. Masih sering ke sawah, nyangkul. Itu kenapa, Pak? Pak, karena memang keadaan cemburu gitu kuat ya? Atau saya aja yang nggak merokok, napasnya ngos-ngosan, kok dia yang merokok masih kuat gitu ya? Iya, Pak. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi ya, paru-paru kita 6 liter. Tapi untuk maksimal itu harus dengan latihan. Jadi mungkin ya beliau bisa memaksimalkan 6 liter. Jadi walaupun sebagian paru-parunya sudah rusak ya karena plek, karena dari rokok, tetapi masih lebih bagus dibanding kita yang jarang memaksimalkan kapasitas paru-parunya sampai 6 liter. Ya kalau dia biasa bekerja berat dari awal, dari remaja mungkin ya, sehingga paru-parunya sudah biasa diisi sampai volume maksimal. Sehingga walaupun ada pengaruh dari rokok 1 atau 1,5 liter, dia masih lebih bagus. Karena kalau kita kan hanya berisi 2,5 liter paling. 1 liter udara tidal, 1 liter udara inspirasi, ditambah dengan 0,5 liter udara normal, jadi 2,5 liter. Itu kalau kita. Kalau dia sudah biasa maksimalkan paru-parunya, dia bisa sampai 5 liter. Jadi walaupun ada pengaruh rokok mengurangi kemampuan paru-paru sampai 1 liter, dia masih punya 4 liter. Dibanding dengan kita yang hanya 2,5 liter. Jadi masih menang dia 1,5 liter. Ya. Jadi kalau mau coba bandingkan itu, bandingkan yang perokok dengan bukan perokok, dan aktivitasnya sama-sama. Jadi kalau sama-sama pekerja berat, bandingkan dengan sesama pekerja berat. Kalau anak kuliahan, bandingkan dengan sama anak kuliahan. Baru di situ lebih fair perbandingannya ya. Lebih bisa dimengerti perbandingannya. Ya. Mungkin seperti itu, Rama. Iya, Pak. Ya, baik, sudah 9.45. Mungkin itu untuk hari ini, nanti kita lanjut di forum atau di WhatsApp kalau ada yang ingin disampaikan. Baik, saya akhiri sampai di sini. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, ini banyak suaranya. Tadi saya tanya satu-satu hilang. Ayo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak.